Makanan bergizi gratis, kayaknya udah waktunya kita ngebahas ini. Kita bangun generasi unggul, anak-anak kita melalui makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis, MBG. Menu MBG, Dana anggaran MBG. tata kelola MBG. Keracunan disebabkan oleh dapur MBG yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Ini program jalan hampir 1 tahun per awal Januari, dan ada 2 headline yang menurut gue serem banget. 1, kasus keracunan, yaitu hampir 10.000 siswa. Bahkan sempat ada sekolah yang minta orang tuanya tanda tangan, nggak boleh nuntut kalau misalnya anaknya keracunan. Itu di Brebes waktu itu. Dan katanya dari 10.000 dapur yang terdaftar, yang lolos sertifikasi higienis dan layak, itu nggak nyampe 200, nggak nyampe 2%-nya. Sisanya tetap beroperasional dengan surat komitmen sementara. Jadi ya sebenarnya wajar dong kalau misalnya ada yang keracunan karena belum lolos sanitasi, air, cek suhu, gizi. Tapi pertanyaannya kenapa tetap agresif ekspansi? Yang kedua, anggaran super jumbo di 2026 yang masih di era PBN, yaitu 44% dari dana pendidikan. Pertanyaannya, emangnya kesehatan lebih penting daripada pendidikan? Sebenarnya jawabannya iya, tapi nggak segampang itu. Tapi sebelum kita kupas tuntas apa yang salah dan apa ini program harus dihentikan, kalian harus ngerti dulu asal-usulnya kenapa MBG ini sepenting itu. Pertanyaannya, penting buat kita atau penting buat pihak tertentu? Jadi kita bahas dulu. The Legacy Project. Nah, biar kalian paham, MBG ini kan sebenarnya janji gedenya Presiden Prabowo bahkan sebelum dia dilantik. Ini salah satu kebijakan jumbo yang gampang dimengerti rakyat dan ngebantu beliau untuk dipilih karena ini programnya ya bakal langsung dirasain. Ini adalah salah satu materi kampanye utama Pak Presiden dulu. Dan bisa jadi masyarakat memilih Pak Prabowo karena memang mengharapkan program ini jalan. Jadi artinya saya mengatakan programnya harus jalan. Nah, buat paham legacy project itu apa sesuai dengan namanya, project yang bisa diwariskan atau project yang bakal tetap diomongin orang walaupun presidennya udah nggak menjabat. Contohnya kalau di era Pak Jokowi, legacy projectnya untuk Bapak Infrastruktur ya IKN. Seandainya IKN sukses gila-gilaan, mau 10 tahun setelah menjabat tetap bakal diingat, oh ini Pak Jokowi yang usulin. Nah, tapi bedanya di era Pak Prabowo, legacy project ini bukan diusul pas lagi menjabat, tapi janji yang dilontarin sebelum menjabat. Jadi udah jelas banget ada aspek politisnya, ini program nggak boleh dan nggak mungkin gagal. Dan kalau ada narasi, oh ini harus dihentikan, anggaran segede itu harusnya bisa dialokasi ke yang lain yang lebih penting. Tapi apa iya 44% dari dana pendidikan? Jadi daripada kita entertain ide untuk memberhentikan MBG, mendingan kita benar-benar kupas tuntas. Gue sampai ada fact sheet, lembaran-lembaran data-data kronologis dan angka-angka untuk kita bedah sama-sama. Tapi biar kalian ngerti, implikasinya dari legacy project yang gagal, itu basically nama baik dari siapapun yang menjabat yang mengusulkan ide itu. Sebelum bahas detailnya, pertama kita harus tahu dong, kenapa MBG ini segila itu diusulin. Dan nggak lain dan nggak bukan, sebenarnya salah satu masalah yang paling gede di Indonesia. Secara ide itu bagus banget, yaitu menyelamatkan stunting. Kenapa IQ warga kita rendah? Kenapa warganya nggak produktif? Karena dari kecil, dari janin, gizinya tuh nggak cukup untuk dia bisa produktif. Dari dulu gue pernah bahas, sebenarnya urutan untuk warga yang produktif, sampai ngedorong ekonomi segitu gedenya, itu pertama kesehatan, kedua pendidikan, ketiga baru pekerjaan. Kalau warganya nggak sehat, dia nggak bisa belajar. Kalau dia nggak bisa belajar, dia nggak bisa kerja. Dan stunting di Indonesia emang paling gede se-Asia Tenggara. 1 dari 5 itu bisa dibilang perkembangan otak dan berpikirnya itu berkurang dan produktivitas berkurang gara-gara dari pas ibunya hamil dia nggak punya gizi. Dan yang paling penting itu sebenarnya di 1000 hari pertama, dan lewat dari sana sebenarnya udah telat. Jadi kalau dikasih ke anak-anak yang udah sekolah, mau di SMP, SMA, sebenarnya udah telat. Ujung-ujungnya yang jadi counter narasi, setidaknya nggak memperparah. Jadi orang yang gizinya cukup dan makanannya cukup, dia bisa belajar lebih bagus. Dan emang masalahnya segede itu. Kalau dianalisa, dampak ekonominya, seandainya Indonesia nggak ada kasus stunting sama sekali, seandainya semua IQ-nya cukup, kognitifnya oke untuk produktif, ekonomi kita bisa ke push 1-2%. Ya, jadi lebih dekat ke target 8% kita. Nah, itulah the grand idea of MBG. Tapi dari awal, menurut gue, ini agak sedikit nggak terlalu tepat sasaran. Kalau emang tujuannya pure untuk stunting, harusnya lebih fokus ke ibu-ibu yang lagi hamil atau anak-anak di 1000 hari pertamanya. Tapi jadi berkembang ke pemberdayaan UMKM, buka lapangan kerja, dapur-dapur, mitra, nelayan, petani, dan teman-temannya. Dan emang karena udah di roll out semasif itu, nggak mungkin dihentikan karena tiba-tiba banyak yang nganggur. Nah, sebelum kita analisa, di sini biar terstruktur gue pakai 7 frameworknya Sevenpreneur, karena kita lagi ada bisnis blueprint program, kalian bisa lihat detailnya di description. Jadi itu lebih dari 10 topik, ribuan slide, sama banyak banget coach dan nama-nama yang terkenal kayak Pak Ahok, Tom Lembong. Kita bikin program terstruktur dari A sampai Z biar kalian ngerti semua komponen bisnis buat yang memulai maupun buat ngembangin bisnisnya. Kalian langsung bisa tanya-tanya aja di WhatsApp di bawah link ini. Nah, cuma gue print kertas sebanyak ini untuk ngebedah secara angka dulu. MBG by the numbers.
Karena idenya masif banget, dia dibagi ke 3 fase. Fase pertama, yaitu tahun ini sampai tahun depan, itu ngebangun pondasi, pendaftaran mitra, dapur, atau SPPG nama kerennya, sama pembangunan infrastruktur. Jangan lupa loh, kepala program MBG ini, BGN, Badan Gizi Nasional, itu benar-benar baru dibentuk dari nol di awal tahun ini. Timnya baru, sistemnya baru, dan nggak dapat warisan dari kementerian-kementerian lain. Benar-benar dari nol. Dan dari 2 tahun bangun pondasi, fase kedua itu ekspansi. Itu di tahun 2026 sampai 2027 ke seluruh sekolah sama posyandu. Baru fase ketiga di 2028 and beyond itu integrasi ke sistem gizi nasional. Kan dari awal statementnya gede banget. Program gizi masif terbesar se-Asia Tenggara. Cuma dari mana yang anggaran tahun ini tuh pagunya atau plafonnya itu dari 70T, tahun depan langsung naik ke ratusan T, idenya dari 44% dana pendidikan. Jadi asal-usul dibalik itu, karena kan budgeting harus disubmit nih sebelum akhir tahun. Dan nggak mungkin bisa bikin budget baru karena ada aturan APBN maksimal defisit 3%. Jadi mau nggak mau harus ambil dari budget yang tersedia. Yang waktu itu ada tuh pendidikan. Dengan narasi, oh makan siang ini sebenarnya masuk ke pendidikan. Karena kalau mereka makannya sehat, ngebantu mereka belajar lebih optimal. Which is mind-blowing. Karena menurut gue problemnya di sini bukan budget. Toh yang keseret baru sekitar 13T, dan dengan budget 13T aja masih banyak narasi dapur fiktif yang tetap terima pembayaran padahal belum beroperasional, mayoritas masih belum lulus sertifikasi higienis, dan yang dari pertama idenya 15.000 per porsi, realitanya kalau menurut gue ya, bahkan ada beberapa porsi makanan yang di bawah 5.000. Dan memang sebenarnya make sense. Dari awal gue ngerasa 15.000 sampai ke murid itu nggak make sense. Karena untuk roll out sebesar ini, pasti ada biaya overhead, duit untuk gaji, untuk profit margin, untuk dapur, dan yang paling mencengangkan, yang menurut gue ini tuh seharusnya nggak bisa dilihat sebagai bisnis, tapi lebih ke program sosial. 2 dari temen gue yang ngejalanin dapur dan impor tray itu, mereka punya statement ini, oh ini program pemerintah yang jumbo nih, kita bisa duitin berapa banyak ya. Nah dari sanalah bibit dari rusaknya program ini ke depan. Jadi ya balik lagi, nanti gue bakal bahas lebih detail. Program semasif ini memang nggak bisa diburu-buru, apalagi timnya baru banget dari nol. Dan yang banyak jadi pertanyaan netizen, ini ada kemungkinan bocor nggak sih? Alias mungkin nggak sih semasif ini karena roll out-nya terburu-buru, jadi banyak celah-celah buat kita ambil dari sana, ambil dari sana? Jawabannya ya sangat memungkinkan. Tapi biar bukan cuma ngegibah program pemerintah, biar kita bisa belajar sedikit tentang bisnis, kita bedah ini dari 7 komponen penting gimana cara memperbaiki MBG. Sekarang kita masuk ke dagingnya, 7 komponen bisnis yang semua orang harus tahu. Yang pertama tuh yang paling penting, pondasi dari sebuah program atau perusahaan. Nah, foundation, kita selalu ngebahas siapa kepalanya. Kenapa dia ngelakuin project ini? Siapa manajemennya? Apa kapasitasnya udah cukup untuk ngejalanin ini? Dan berdasarkan riset gua, untuk project skala sebesar ini, founder atau inisiasinya memang dari presiden. Diwariskan dari janjinya sebelum beliau dilantik. Tapi kalau ditanya real kepalanya siapa atau CEO-nya siapa, itu BGN, Badan Gizi Nasional, yang benar-benar baru dibentuk di awal Januari berdekatan sama peluncuran programnya. Jadi bisa dibilang, BGN ini pas terima anggaran dari Kementerian Keuangan, dia yang benar-benar ngatur semuanya. Model bisnisnya, dapur mana yang lolos, pendaftarannya, sampai ke penyalurannya ke sekolah-sekolah. Yang paling susah dari bisnis F&B atau penyaluran makanan dan minuman, itu pasti di supply chain and logistik. Berat di operasional gimana caranya ngejaga dari ribuan makanan itu selalu konsisten dan tercapai goals gizinya. Karena satu badan ultimate yang bikin keputusan BGN ini, yang tergolong baru, sebenarnya wajar nggak kalau di awal berantakan? Sebenarnya menurut gue wajar. Tapi yang jadi celah perbaikan di sini adalah gimana cara lengkapin timnya dan perkuat kapabilitasnya sebelum ekspansi anggaran atau ekspansi gila-gilaan. Karena itu step 1 dari 7 komponennya. Apa perlu lintas kementerian dan bagi pertanggungjawaban? Nah, masuk ke poin 2, idea. Atau kalau di Semper ada business idea, itu problem besar yang ingin di-solve. Nah, di sini menurut gua agak sedikit melenceng. Kalau misalnya ide awalnya untuk memperbaiki stunting, harusnya mayoritas dari makanan yang di-provide itu diprioritasin ke satu, masyarakat yang memang miskin dan kurang gizi. Yang realitanya gua banyak banget terima report, penerima MBG itu sebenarnya berkecukupan. Nah, makanya balik lagi, agenda yang sebenarnya atau the elephant in the room, karena ini bentuknya legacy project dan konsisten dari yang kalian lihat di media-media, narasi atau angka-angka besar itu penting. Kalau cuma fokusin ke ibu hamil dan rakyat kecil, pasti nggak dapet angka-angka jumbo kayak berapa puluh ribu dapur, menyerap anggaran project terbesar di Asia Tenggara. Jadi kalau kita ngebedah real idea di balik MBG, sebenarnya nggak sekedar sepenuhnya buat solve masalah gizi, tapi ya untuk ngebangun legacy project yang gaungnya bisa gede. Dan emang itu realistisnya gitu. Tapi ya setidaknya di step 2 ini, kita udah clear soal masalah yang mau di-solve. Ngebangun legacy dan perbaikin gizi biar nggak ada stunting lagi. Investasi jangka panjang lah biar masyarakat kita produktif. Nah, kalau udah kayak establish, kita masuk ke step 3, market research. Ya sebenarnya pemerintah kita nggak bodoh. Setiap ada program-program jumbo kayak gini, memang seharusnya kita cari kacamata ketiga atau benchmark negara-negara lain mana sih yang udah ngelakuin ini. Dan realistis nggak untuk kita set target sebesar itu. Salah satu yang jadi sorotan sebenarnya kalau menurut gua, yang bisa ditiru tuh sebenarnya dari Brazil sama Jepang. Sebenarnya salah satunya India juga. Satu hal yang bisa dipelajari dari mereka, program semasif ini dan investasi
investasi jangka panjang itu nggak bisa di-expect secepat itu. Brazil tuh butuh 11 tahun untuk nge-reach 40 juta anak. Nah, Jepang yang sistemnya desentralisasi fokus ke orang tua sama komite di sekolah, itu butuh lebih dari 20 tahun sampai 100% sekolah dilayani. Nah, tapi Indonesia dengan segala kesiapannya, itu dengan target 90 juta anak kurang dari 2 tahun tanpa fase pilot. Ambisiusnya dapat, tapi reality check dari hasil research menurut gue nggak masuk. Jadi layaknya bisnis, sebenarnya pas kita memulai sesuatu, kita tuh harus cari benchmark itu. Study case, mana yang realistis, mana yang enggak, mana yang bagus kita bisa ambil. Tapi jujur karena data publiknya terbatas banget, karena kan BGN baru dibentuk banget nih. Jadi nggak ada platform yang kita bisa ngecek secara real time atau secara publik kayak sebelumnya kementerian tuh ada e-bansos atau e-BOS. Jadi gue pun sendiri agak susah analisanya. Nah, kalau misalnya kita udah lolos research, kita udah tahu pembanding sama best practice, kita lanjut ke poin 4, yaitu product and offer. Ini by the way kalian bakal belajar jauh lebih detail nanti di Business Blueprint program. Kalian bisa cek linknya di bawah. Karena emang semestinya kita ngejalanin project atau ngebangun perusahaan, itu detail secara planning sama eksekusi yang nge-cover semua komponen. Jangan kalau dilihat dari planning MBG, di awal-awal kan 15.000 perak. Dan itu emang statementnya bukan makanan ya, termasuk biaya dapur, staff, pengiriman, atau bisa dibilang ini namanya unit economics. Karena sistem kerjanya gini, dari BGN, awal-awalnya mereka ngebuka banyak registrasi SPPG, atau dapur-dapur itu sekedar izin usahanya, kapabilitasnya, yang daftar banyak banget, termasuk teman gue banyak yang daftar. Nah, dari sana dapur-dapur itu dialokasi berdasarkan provinsi-provinsi dari jumlah sekolah sama murid yang bisa menerima sesuai dengan kapasitas dapur itu. Ini dari yang gue research ya. Pertama, flow uangnya, itu pertama pagu atau plafon dari Kementerian Keuangan, dialokasi ke BGN, terus BGN ngecek dari masing-masing BGN desa atau daerah. Ini ada dapur berapa di sana, ada berapa sekolah, ada berapa murid, baru disalurkan ke daerah mereka, baru disalurkan lagi ke SPPG atau dapurnya. Berdasarkan dapur itu pas daftar, mereka punya kapasitas berapa porsi per bulan. Nah, pas gue mau cek bener nggak nih datang ke sekian porsi dengan harga berapa ke murid, itu hampir nggak bisa dicek. Selain dari statement resmi dari BGN. Cuma ini sebenarnya kuncinya. Anggaran harus benar-benar bisa dicek sampai ke unit economics-nya. Bukan sekedar 13T udah diluncurkan. Pas gue mau cek sampai bawah, itu nggak bisa, dan yang satu-satunya tahu ya mungkin BGN itu sendiri. Yang kita cuma bisa nunggu aja sampai ada statement resmi. Tapi itu pun prosesnya belum diaudit, itu baru statement aja. Nah, yang kelima sebenarnya masalah branding, sales, and marketing yang harusnya nggak terlalu berlaku karena ini bukan program for profit, tapi harusnya dilihat sebagai program sosial. Jadi kita skip ke poin 6, governance, dan ini memang titik paling berbobot di program MBG. Yang kayak gue bilang, pertama di bisnis F&B, bobot paling beratnya itu di operasional. Karena pasti ada yang nanya nih, oke, bisnis modelnya BGN sebagai badan bermitra dengan puluhan ribu dapur nanti ke depannya. Uangnya ditransfer ke mereka, dan baru-baru ini dibikin upfront, jadi uangnya ditransfer di depan. Mereka beli bahan-bahan dari petani-petani, nelayan atau UMKM lokal, dimasak, baru disalurkan ke sekolah. Nah, ini hasil research gue. Kenapa nggak nyampe 2% yang punya sertifikasi SLHS? Itu padahal penting loh. Jadi setiap dapur dicek bener-bener secara detail dari sanitasinya, higienisnya, airnya, sumber makanan, cek suhunya, tenaga kerjanya dilatih atau enggak. Karena semua kasus keracunan itu dari dapur-dapur yang nggak SLHS. Nah, jawabannya sesimpel karena governance-nya nggak rapi. Keracunan disebabkan oleh dapur MBG yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Kalau misalnya ini benar-benar di-treat sebagai bisnis, dan di era sekarang yang harus konvensional, semua plan ekspansi itu harus ngelawatin proses ini. Repeatable, baru scalable. Maksudnya repeatable, mulai dari misalnya 100 dapur. Tapi 100 itu sukses dan semuanya tersertifikasi. Baru ekspansi ke 200, 300, 500 dapur. Kalau misalnya udah punya sistemnya, baru dibuat scalable. Oke, gue udah punya datanya dari 500 dapur, gue bisa bikin sistemnya, dan sekarang saatnya 1.000, 2.000, 10.000 dapur. Tapi kelihatannya sekarang tuh langsung scalable dulu. Kenapa? Soalnya ekspansi besar-besaran dibikin jadi news, itu bagus. Setiap ada press release, kita target sekian puluh ribu dapur. Total jumlahnya adalah 5.885. Tahun 2026, jika target kami tercapai dengan 82,9 juta di akhir tahun ini, insya Allah seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden, bahwa dana MBG pada tahun 2026 senilai 335 triliun. Terima kasih. Kita udah nolong lebih dari berapa juta UMKM, petani, nelayan. Itu kan kacamata optik. Gue yakin pebisnis manapun di dunia, kalau misalnya ini bukan anggaran pemerintah ya, dan nggak ada agenda politik katanya, pasti mereka bakal rem dulu. Operasional dibenah dari sukses case dulu, baru direplikasi. Nah, nyambung ke poin ke-7, yaitu growth and beyond. Di titik mana sebuah bisnis atau sebuah program itu harus bisa ekspansi, mau itu secara horizontal maupun secara vertikal? Jawabannya adalah di titik saturasi. Jadi yang tadi gue bilang, gue tuh nyari di publik, ada nggak KPI-nya buat dapur ini?
Ada nggak target-target yang harus dicapai atau nggak dapurnya hilang? Ada nggak KPI customer satisfaction atau dari murid-murid yang nerima makanan ini mereka happy, mereka terbantu dari segi belajarnya mereka? Jawabannya adalah susah banget gue cari. Jadi per sekarang kita cuma bisa percayain BGN sebagai badan yang punya semua data itu. Ini kayak ngebangun startup atau bisnis dengan investor. Kadang sebagai business owner, yang akan gue bahas di program SBBP, itu pasti mikir gimana cara grow dan nggak kepleset, nggak kesandung dari awalnya profit malah jadi rugi. Tapi di satu sisi, kalau ada investor dengan agenda lain, misalnya pengen goreng saham bisnisnya atau pengen jual ke orang lain, dia pasti tutup sebelah mata operasional dulu. Yang penting grow aja, yang penting angkanya kelihatan bagus, yang penting di presentasi bisnisnya tuh cantik. Dan gue takutnya ngelihat ini yang terjadi di program MBG kita. Di saat project ambisius lebih fokus ke optics dibanding operasional. Jadi kalau udah dibedah secara 7 komponen itu, yang sebenarnya kalau secara detail tuh bisa sampai berjam-jam. Gue mau summary-in ke apa yang seharusnya dilakukan sama program MBG ini ke depan. Karena konklusinya ini nggak mungkin dihentikan. Ada resiko optics sama resiko lapangan pekerjaan. Jadi apa? The future of MBG. Yang paling susah untuk nentuin masa depan MBG sebenarnya intensinya dulu. Kita harus bulat dan jujur sama diri kita sendiri. Pertama, apa ini bakal jadi program yang mengusung nama baik atau wow faktornya Indonesia di mata global? Atau ini jadi program yang memang nge-solve masalah gizi nasional? Karena dua tujuan itu punya action-action yang berbeda. Gue asumsi ini sesuai dengan kata-katanya, yaitu ke poin 2. Ya, kita nge-solve nih masalah gizi nasional kita. Biar IQ-nya nggak rendah-rendah dan stunting teratasi. Nah, dari sana sebenarnya gue ngerasa harusnya ada 5 hal yang dilakuin. Yang pertama, moratorium, yaitu pemberhentian sementara. Dan ini emang realistis untuk dilakuin. Cuma nggak bagus buat kacamata publik. Loh, kok diberhentiin dulu nih? Ibarat dulu IKN kalau misalnya ada headline, oh tiba-tiba proyeknya mangkrak, oh tiba-tiba nggak ada pembangunan, pasti kan citranya berubah nih. Sama halnya dengan program MBG, cuma itu hal yang paling rasional untuk dilakuin. Masalahnya gini, untuk dapetin sertifikasi SLHS, kan butuh lebih banyak resource, banyak manpower, banyak staff untuk ngecekin dapurnya satu-satu, untuk ngaudit, untuk ngobservasi. Dengan ribuan dapur baru untuk program MBG, ya sekarang sesimpel pemerintah belum ready. Mau nggak mau harus bertahap, bercicil, sampai semua dapur layak dan lolos. Dan itu baru satu perintilan. Jadi hal yang paling logis itu sebenarnya di pause dulu, berbenah operasional, ngebangun sistemnya, dan menurut gua nih, harus ada platform tracking dari segi porsi-porsinya dari dapur-dapuran yang bersifat publik, biar kita bisa ikutan mantau. Kita bisa dibilang infrastruktur digitalnya. Nah yang kedua, balik lagi ke sasaran. Kita mau fokus kuantitas, biar sebanyak mungkin orang yang dapat MBG ini, biar dapat headline bagus, atau kita mau tepat sasaran, yang memang rentan sama stunting. Kalau misalnya itu dilakuin, jelas anggarannya bisa lebih kecil, operasional bisa lebih dijaga, fokus ke kualitas dibanding kuantitas. Mulai dari tempat-tempat yang miskin, gizinya rendah, mulai dari ibu atau rumah tangga yang hamil tapi gizinya nggak tercukupi, mulai dari posyandu atau sekolah yang lebih targetin ke masa balita. Investasi jangka panjangnya kan emangnya di sana. Nah terus masuk ke poin 3, karena ini seharusnya nggak dilihat sebagai bisnis, tapi dilihat sebagai program sosial. Menurut gua lebih nggak terpusat ke satu bisnis model yang nge-involve sekolah, UMKM, dan orang tuanya untuk kelola makanan itu. Ini modelnya Kyushoku Jepang. Kenapa mereka bisa roll out semasif itu? Jadi nggak ada celah-celah kontraktor, vendor, bisnis yang ngambil duit awalnya 15.000 per murid jadi cuma 5.000, itu resikonya jadi lebih rendah. Lebih lambat, iya. Butuh edukasi panjang, iya. Tapi kan problem kita selama ini bukan roll outnya, tapi tepat atau enggak. Kayak isu Cortex lah. Idenya bagus, platform harusnya nge-solve masalah, tapi roll out secepat itu jadi berantakan. Poin keempat, QC-nya harus bagus. Bisnis F&B atau program-program melibatkan makanan dan operational heavy harus punya QC yang ketat. Mungkin Satgas Provinsi harus ngelakuin inspeksi acak mingguan, sertifikat hygiene harus baru, sensor suhu, sensor GPS, dan laporannya sebisa mungkin harus seterbuka mungkin. Nah baru poin 5, biar programnya dapat feedback harus ada edukasi. Ini sama kayak orang dikasih solusi, tapi nggak tahu kenapa solusi ini penting, ujung-ujungnya mereka nggak ngehargai itu. Dan nggak ngekontribusi balik gimana cara program ini lebih sukses. Dan itulah MBG kita. Salah satu program paling ambisius yang masuk kategori legacy project. Sejujurnya bakal berpotensi terus bermasalah ke depannya. Kalau misalnya kita nggak jujur dan ngeliat project ini apa adanya. Dan gue di sini bukan untuk pesimis atau ngekutuk project ini bakal gagal. Karena bedanya kalau project ini gagal, anggaran dan penyerapan jumbo dan harapan masyarakat, atau tanda kutip moral kita, ya pasti bakal ikut anjlok. Dan nggak mungkin kan project yang diidekan atau tanda kutip yang memenangkan Pak Prabowo kedepannya gagal, reputasinya gimana, kepercayaan publik terhadap presiden gimana. Jadi itu se-real-realnya gua nih. Menurut kalian gimana? Balik ke judul, apakah MBG layak dihentikan? Saran gua sebenarnya enggak, karena ini benar-benar dilihat dari semua kacamata. Jadi menurut kalian gimana? Apa kalian ada penerima MBG yang mau cerita-cerita di bawah? Coba komen di bawah. See you guys in next video. Bye bye.